Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba membedah logika dari jargon transformasi pendidikan. Apakah benar-benar transformasi atau hanya sekedar tambal sulam ruang-ruang baru? Apakah air yang ada di dalam gelas ketika dipindah dalam baskom disebut transformasi? Kita simak ulasannya baik-baik. Transformasi, ya saya suka kata-kata itu. Seperti proses perubahan, proses yang penuh kemajuan dari yang X ke Y, dari yang modelnya konvensional ke digital. Wow, ini mengikuti perkembangan zaman. Jargon-jargon dan media maknanya bermain di situ, bahwa transformasi itu proses perubahan yang diharapkan bisa mencapai sebuah bentuk kemajuan, sebuah bentuk kemudahan, sebuah bentuk dogma-dogma kebaharuan, dan lain sebagainya. Itu transformasi yang dijargonkan seperti itu. Saya suka secara pemaknaan sih, it's okay. Tapi permasalahannya dalam pendidikan, transformasi itu gagal disikapi, teman-teman. Transformasi dalam pendidikan itu lebih mirip upaya untuk mengubah tempat saja itu, mengubah ruang saja itu, dari ruang yang pakai kipas kertas ke ruang yang pakai kipas angin, lalu ke ruang yang pakai AC. Isi pemain di ruang itu sama, orang-orangnya sama, caranya sama. Jadi pindah ruang gitu aja. Lalu kita branding itu seakan-akan, oh ini perubahan, ini transformasi, kita sedang bertahap bla 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 bla. Gila apa? Kita gagal melihat substansi yang disuguhkan. Apakah benar-benar baru? Apakah benar-benar berubah? Ini sudah saya bahas berkali-kali, bahwa contoh paling sederhana untuk mengilustrasikan ini itu, datanglah ke dealer motor. Anda cek saja motor dari tahun sekian ke tahun sekian itu, dari 2000-an ke 2010-an ke 2020-an, cek aja motornya. Itu mesinnya kadang sama, pola kerja mesinnya sama, atribut-atribut dalam motornya sama, lalu mekanika kelistrikannya juga sama. Lalu yang berubah apa? Yang ditawarkan apa oleh para salesnya? Tentu bodinya, warnanya, desain covernya yang disaleskan. Wih, ini baru pak, keluaran terbaru ini. Substansinya sama, isinya sama, rodanya juga sama, mesinnya juga sama. Pendidikan Indonesia itu memahami transformasi ya kayak sales ini. Anda nggak percaya? Cek saja. PMM yang paling nyata itu bisa kalian cek. Isi di dalamnya itu tidak lebih dari bentuk wujud konvensional yang coba didigitalkan itu. Gak ada transformasi sebenarnya. Dia hanya berubah bentuk aja gitu. Model RPP, model modul, bagaimana guru mengajar, bagaimana cara mencomot, bagaimana cara mengcopy paste, hanya diubah bentuk gitu aja. Kalau dulu mungkin ditulis, sekarang ya pakai Canva gitu aja. Jadi substansinya sama, bebannya sama, muatannya sama. Jadi apa yang transformasi sebenarnya? Itu yang perlu kalian jawab sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lebih inti. Jadi kalau kalian sudah penemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar atau diskusikan di tempat-tempat lain. Apakah benar kita itu transformasi dalam pendidikan? Baik, kita lanjut ke konsep berikutnya. Untuk membedah transformasi ini, saya ingin mengajak kalian bernostalgia. Saya dulu itu SD tahun 2000-an. 2000-an itu saya sudah SD, kayak kelahiran tahun 93, berarti 2000-an itu ya kelas 1, kelas 2-an gitu lah. 2002, 2003, 2004 gitu. Ya SD, pokok di sekitaran tahun itu saya SD. Saya masih ingat kelas 2 SD
waktu itu guru saya itu sudah memfasilitasi saya untuk berani perform, berani tampil, dikasih panggung pentas gitu, kelas 2 SD, dengan pakai atribut yang lucu-lucu, pernak-pernik kayak daur ulang gitu. Saya lupa persisnya, yang jelas atribut atau kostumnya itu lucu, unik gitu, bukan kostum-kostum pentas. Yang dipentaskan saya juga masih ingat sampai hari ini, bahkan lagu tentang mentok mentok tak kandani mung mlakumu angisin ngisini bo ojo ngetok ono kandang bae enak-enak ngoro ora nyambut gawe mentok mentok. Saya masih ingat lagunya sampai sekarang, masih ingat karena saya perform di situ. Saya menghafalkan lagunya, itu gila, menghafalkan goyang-goyangan gini-gininya, bokongnya gini-gini, saya menghafalkan itu. Saya merasa menikmati karena dilihat banyak orang waktu itu, orang tua didatangkan, lalu ada bazar juga. Yang kelas 6 itu ngadain bazar gitu, bekerja sama dengan orang tua, lalu ada pentas seninya di kakak kelas saya, ada yang nyanyi, ada yang dance dan lain sebagainya. Kelas 2 SD saya sudah merasakan itu, tahun 2000-an itu. Itu saya sudah rasakan itu. Guru saya juga olahraga itu sudah pakai matras, sudah disuruh guling gitu. Lalu kalau kekurangan alat itu pakai apa itu? Kursi-kursi dibalik, lalu kita lari-larian pakai trek yang pakai apa itu? Tali rafia gitu. SD saya sudah merasakan itu. Lalu SMP, singkat saja, SMP saya juga merasakan digitalisasi di masa itu. Ada guru saya SMP bahasa Indonesia, cewek, di kelas 8 kalau nggak salah, itu ngasih tugas. Saya masih ingat ini karena selalu jadi bahan bulian saat reuni. Tugasnya itu membuat rekam suara seperti penyiar radio, cuman pakai teknologi pita kaset itu atau tape gitu, direkam, kita drama cekcok kayak penyiar radio, mungkin sekarang podcast gitu, tapi direkamnya pakai tape gitu. Tugasnya itu bahasa Indonesia. Oh, sudah digital men sebenarnya, karena memang yang laku atau booming hari itu di masa itu digitalnya ya tape gitu. Kita mendengarkan musik ya lewat tape, mendengarkan lagu-lagu ya lewat tape gitu. Tugasnya sudah gitu men, guru saya dulu. Dan saya waktu itu nggak perform gitu karena memang banyak bercandanya dengan teman-teman. Masih ingat saya, justru saya kasih ke guru saya itu lagunya kaset Jamrut. Jadi waktu ditekan di ruang kelas itu langsung macorin kamu. Gak jauh beda. Jadi kayak, loh ini apa? Dan saya masih ingat alasan saya dulu itu. Oh ya Bu, maaf Bu, salah store kaset Bu, ketinggalan bla 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 bla. Padahal belum mengerjakan. Jadi sudah digital di waktu itu. Teman-teman saya yang mengerjakan, ada yang drama percekcokan, pertengkaran antar siswa, terlalu cinlok dan lain sebagainya. Intinya sudah digital. Lalu juga ada guru biologi saya, itu sudah pakai asesmen yang seperti hari ini gitu. Ada asesmen, orang tua mengetahui, melihat kesanggupan kita itu sampai mana, lalu dia mencoba ngasih pendekatan. Itu guru biologi saya waktu itu. Saya masih ingat pelajaran mikroskop itu, ngutak-ngatik anak-anak pakai upil, pakai apa, udah dicentolop gini. Saya nggak tahu ya apa, udah ikut-ikutan aja gitu. Itu guru biologi. Lalu guru kesenian saya. Guru kesenian saya itu sudah menyuruh saya untuk gitaran di depan kelas itu. Walaupun saya nggak bisa gitaran itu. Sudah menyuruh saya untuk joget di depan kelas. Mungkin teman-teman SMP saya itu ingat betapa kocaknya saya dulu di pelajaran seni gitu. Sudah memfasilitasi siswanya untuk perform itu. Lalu juga ada band-bandan. Ngeband itu anak-anak dulu itu. Difasilitasi sudah benar-benar update lah, disesuai zamannya. Sudah ikut-ikut lomba juga, sudah ada pentas-pentas seni, sudah ada juga apa itu senam pagi, juga ada juga budaya bawa tumbler minum air putih, itu sudah ada, sudah saya terapkan. Kembali lagi, bahkan dulu SD saya ingat ini, waktu itu SD saya itu kalau setiap hari harus senam SKJ kalau nggak salah.
joget gini gerakannya. Satu sekolahan itu gurunya ikut, ada instrukturnya di depan. Lalu ada tugas juga melihat TPI. Dulu itu ada kuis cerdas cermat, kita disuruh melihat itu dulu agar apa? Agar terpancing wawasan kita. Wah, gitu. SMK juga sama, tugas-tugasnya sama gitu, gak beda jauh seperti hari ini. Ya, ada prakteknya, ada kegiatan seru-seruan di lapangan, menghias pot itu ada, itu SMK saya gitu. Pertanyaannya teman-teman, andaikan waktu itu ada teknologi yang disebut media sosial dan handphone sudah pada puncak terbaiknya seperti hari ini, aku yakin guru saya itu sudah diundangi sama pemerintah itu. Udah jadi guru terbaik gitu. Apalagi kalau dia kontennya sudah bagus itu, ngerekamnya, ambil sudut pandangnya, oh siswanya yang riuh, yang ramai itu direkam gitu. Aku yakin jadi konten kreator juga guru saya waktu itu. Berhubung memang nggak ada media sosial waktu itu, ya menguap gitu saja. Tapi intinya, apa yang diajarkan guru hari ini, itu sebenarnya nggak berubah sama sekali dengan apa yang diajarkan guru saya dulu. Jadi transformasinya apa? Substansinya masih sama sebenarnya. Kalau yang hari ini digembor-gemborkan hanya karena terdokumentasi, terpublikasi, lalu terviralkan, ini agak kacau. Berarti kita ini berubah apa enggak? Kan gitu persoalannya yang perlu kita tangkapkan di situ. Selamatnya di kurikulum Merdeka ini tidak ada ujian nasional, teman-teman. Sehingga kita benar-benar bebas untuk ekspresif, benar-benar bebas untuk memilih bahan ajar dan lain sebagainya. Karena sudah tidak terikat dengan ujian nasional yang sifatnya sentralistik. Kalau dulu, sebebas apapun, seseru apapun, seenergik apapun, ya gak ada gunanya. Orientasinya tetap tunggal. Yang penting gimana caranya lulus ujian nasional. Kan itu pembedanya sebenarnya. Coba saja dulu guru saya itu nggak ajak ujian nasional. Mungkin ya fokusnya seperti hari ini. Keberagaman, keseruan siswa, keanekaragaman, pendekatan yang beda-beda, dan lain sebagainya itu. Pembuktinya mereka sudah melakukannya kok. Sudah digital juga. Sudah update berdasarkan tools hari itu. Jadi sebenarnya kita itu transformasi apa? Jangan-jangan kita ini sedang menggunakan aplikasi saja. Tidak lebih, tidak kurang. Sama kok gitu. Jadi apa yang benar-benar ditawarkan dalam transformasi itu apa gitu. Ujung-ujungnya mereka menjual tutorial, menjual bagaimana cara menggunakan aplikasi, menjual tata cara, tips and trick menggunakan aplikasi ini. Itu semakin bobrok pada akhirnya. Karena kita hanya dikasih langkah, dikasih tutorial, dikasih petunjuk, tidak mengembangkan berdasarkan eksploratif kita. Itu kan buruk sebenarnya sebagai pembelajaran human. Pembelajaran semacam itu pembelajaran engine yang melatih untuk kontinuitas, kuantititas gitu. Human belajarnya nggak begitu, teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi perlu untuk kalian renungkan, transformasi itu sebenarnya yang gimana? Apakah kita sekarang benar-benar transformasi ataukah hanya sekedar gimmick transformasi? Seperti yang saya ucapkan di awal video, jangan sampai air di dalam gelas ketika dipindah ke dalam baskom lalu disebut inilah air perubahan. Cuma beda tempat, cara nuangkannya ya sama, substansinya sama, molekul airnya sama, jumlah airnya sama, suhu airnya juga sama. Beda dari gelas dan baskom. Apakah itu transformasi? Renungkan baik-baik. Salam akal sehat.